Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama Pak Blangkon nih. Punya teman Pak Blangkon hari ini. Ada Mas Guru yang masih muda. Gitu karo Pak Blangkon. Namanya siapa Mas? Ayo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Trisunu. Anak-anak di sini manggil dengan Pak Runu. Oke. Ya. Guru BK teman-teman. Nah ini ya. Kita hari ini sengaja bikin apa ya, konten, ceritanya konten ya, nanti kaitannya dengan apa ya yang mau saya angkat itu temanya gini betulnya Ya. kaitannya dengan BK sahabat anak saya. Oke. Ya, siapa ya Manggil. Bapak Nedi. Ya, beneran ini. Ini Mas Anu, jadi Ya. kan nek BK di sini sangat yakin banyak sekali pekerjaannya ya. Ya, terutama kan kita ingin memposisikan supaya guru juga dekat dengan anak-anak toh. Ya. Nah, selama ini apa yang paling sering terjadi dengan anak-anak SMP 12 gitu? Yang secara global saja paling rutin itu kasusnya apa? Awal mula paling sering permasalahan di SMP 12 Pak Blangkon. Pak Blangkon. Iya. Ya. Paling sering ya masalah bolos, absensi itu utama ya. Enggak cuma di SMP 12 ya, mungkin di sekolah lain juga sama. Sama, ya. hanya kemungkinan masalahnya juga sama. Iya. Tapi kan untuk latar belakang bolos itu beda-beda Pak. Oke. Latar belakangnya itu apa? Bedanya apa contohnya? Paling sering latar belakang dari bolos itu mungkin pergaulan. Oh, Karena anak-anak bergaul dengan yang lebih dewasa, jadi akhirnya ikut untuk gaya hidup atau hidup, gaya ya. pergaulannya juga ngikut ya. Mungkin termasuk jam melek bocah itu juga akhirnya seperti cah gede ya. Gede. Bukan Iya. sebagai umrahnya anak-anak SMP gitu Iya, ya. benar Pak Blangkon. Jadi mau nggak mau ya anak tersebut harus ngikutin teman-temannya yang mungkin nggak sekolah, harus melek sampai pagi sampai malam, dan akhirnya sekolahnya yang terbengkalai terbengkalai gitu. ya. Iya. Terus kira-kira pendekatan yang paling pertama dilakukan untuk anak-anak seperti itu apa biasanya? Kalau di SMP 12 sendiri BK itu sebisa mungkin menempatkan diri sebagai sahabat siswa. Jadi kita diajak buat ngobrol dulu, sharing-sharing dulu gimana caranya agar kita bisa mengenal lebih jauh latar belakangnya. Habis itu kita cari solusinya bareng-bareng. Tentu untuk nyari solusinya harus kerjasama. Biasanya bisa kerjasama dengan keluarganya dulu. Lingkungan pertama paling dekat anak tersebut diajak kerjasama seperti itu. Oke, jadi dari keluarga ya, karena mungkin masalahnya sebenarnya awalnya dari rumah ya. Dari rumah kebanyakan. Sekolah sebenarnya pihak yang istilahnya hanya membantu ya. Membantu Pak. Ya, Jadi memang pola anak kan intinya ada di rumah, sekolah hanya melengkapi. Iya. Iya. Sebenarnya sekolah hanya melanjutkan aja untuk ya yang paling utama itu dari rumah, gimana pengawasan orang tua atau wali siswa tersebut atas pergaulan anaknya. Nah itu teman-teman, jadi pola teman-teman itu dari rumah dulu ya, tidak ujuk-ujuk di sekolah semuanya jadi beres karena punya BK keren itu kan ya. Jadi intinya ya butuh kerjasama antara orang tua, guru, lingkungan juga ya. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Nah mungkin kalau di SMP 12 ada nggak sih kasus yang ekstrim? Nanti mungkin boleh pakai sensor. Ya. Ada nggak? Sejauh ini untuk permasalahan yang ekstrim saya rasa sih masih dalam tahap pacaran SMP ya Pak ya. Mungkin hanya bolos itu aja. Selebihnya ya seperti anak SMP pada lain umumnya untuk kenakalannya, dan alhamdulillah masih bisa dihandle dengan kerjasama sekolah dan SMP, sekolah dengan keluarga maksud saya kayak gitu. Berarti ada visit barengan ke rumah gitu ya? Nah itu ya harus. Nah itu teman-teman visit. Nek doyan bolos bakal ketemu Mas Sunu ini Diparani umai. Diparani burung tangi ya digugah kan. Nah, bayangkan kan. Jadi sayang sekali sebenarnya ya, usia-usia anak-anak itu kan harusnya
mau punya semangat untuk sinau, ketemu teman-teman di sekolah itu kan menyenangkan ya. Iya. Cili aneh aku yang biyen kaya ngono ya, Pak, ya? Iya, harusnya kan seperti itu. Nah, sekolah Cuma ketemu kan- konco, Iya. bisa jajan. betul, iya. Dan Kurang mau. kadang-kadang 1-2 anak ada yang tidak bisa berpikir seperti itu. Dan ini yang menarik, Pak Blangkon kan aktif di dunia IT ya Mas Sunu ya. Iya. Kadang-kadang anak ada yang gimana ya, kayak kecanduan sama HP. ya. Ini itu pernah nggak punya kasus di sini kayak gitu, anak yang akhirnya memilih untuk orang belum sekolah gitu. Yes. Dulu sempat ada anak-anak yang memang kecanduan HP Pak Iya, Blangkon, iya. terutama untuk masalah game online zaman sekarang. Padahal iki ya doyan loh teman-teman. Tapi kan Bisa sudah ngatur waktu. ngatur waktu. Betul, kuncinya itu ya Mas. Betul, ya. kuncinya. Iya. Terus gimana itu ceritanya? Dulu sempat ada anak yang memang ketagihan, akhirnya sekolahnya berantakan. Kita kerjasamanya tentu saja kembali ke orang tuanya. Oh, iya, betul. Dengan pengaturan untuk jam HP mungkin Hmm. orang tua bisa menyita di jam-jam tertentu. Harus ada pembatasan, dan orang tua juga punya berhak buat apa ya istilahnya untuk membatasi anaknya dari masalah gitu HP ya. kayak gitu. Jadi nek wong tua ki ngerebut HP nih teman-teman itu kayak gitu boleh nggak sih dalam ilmu BK itu? Bukan termasuk KDRT kan ya? Enggak, kalau menurut saya sih enggak ya Pak. Enggak ya? Pak Oh Blangkon. iya memang. Karena orang tua masih punya kewenangan untuk mengatur ya. Karena usianya juga masih usia anak SMP, Iya. masih butuh bimbingan juga Pak. Ah. Jadi kalau orang tua lepas tangan ya nanti anaknya akses hal-hal yang kurang Oh, baik iya. dan game online juga. Nah, saya pernah gini Mas Suno, punya anak saya juga kan SMP, punya Ya. teman waktu itu masih SD dia punya teman tetangga, itu tetangga anak saya dengan game nggak begitu seneng game, tapi game-game yang kaku kayak Roblox gitu ya. Roblox. Anak tetangga saya waktu itu sudah seneng sama FF, Free Fire dan ML lah itu. Terus dia bilang gini, nyeletuk kayak gini, dilalah ya lucu karena termasuk keluarga yang soleh ya. Bila ngomong kayak gini, nek main game ojo pas poso. Engko metu iklan sing saru-saru lah itu. Saya itu loh kok iso loh. Kok omongan seperti itu keluar dari anak SD, ternyata berarti dia ngerti ya kayak gitu. Iya. Ternyata ada di HP. Nah ini teman-teman jadi hati-hati ya, karena kalau kita nggak bisa mengontrol internet itu apa wae kan metu ya di Iya, HP kita. Makanya idealnya kan kak jane wong tua ya mudeng kayak dolanan opo yuk. Kadang-kadang mungkin angkatan saya ke atas ya, orang tuanya kan ya wis dolanan HP udah iya, bisa sudah pakai lah. main game. Mungkin ya sekarang yang lagi keren Genshin Impact bangsane ujung iklan loh ini ya. Jadi kadang-kadang ya ngono ya, nek orang tuanya bisa ngerti karakter, avatar, strategi game, mabar, mungkin asik ya punya Ya. orang tua yang kayak gitu. Ya. Ya paling enggak orang tua juga iso terlibat terus ikut mengarahkan Nah, kapan untuk boleh dan tidak bermain ya. Sebenarnya itu ya. Iya, paling penting itu. Yang penting ya kalau perkembangan teknologi kan nggak bisa Iya, dibendung betul, Pak betul. Blangkon. Ah. Jadi perlu pengawasan orang tua itu yang paling penting. Dan kita juga nggak bisa memaksakan anak tidak mengikuti perkembangan. Nanti yang ada malah Iya. anak jadi anak yang tertinggal. Oh, Nah, tuh ya. Yang penting kan pengawasan orang Iya, tua itu. intinya semua saling mengontrol, mengendalikan diri. Jadi nanti semua dapat dampak positif dari Iya, perkembangan teknologi. teknologi. Ya, betul. Nah. Terus gini Mas Sunu, kalau apa ya? Kedekatan guru BK dengan wali atau orang tua siswa itu gimana? Biasanya Iya. apa yang dilakukan dari BK? Untuk kerjasama dengan wali siswa juga BK terkadang ya menjalin komunikasi, apalagi Oh, iya. ke anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Anak harus recheck dulu, guru BK harus recheck informasi dari anak, teman dan keluarganya atau Iya. orang tuanya harus dikombinasikan sehingga data itu atau informasi itu valid. Gak bisa guru BK itu cuma Ngurusin tah nakal-nakal Iya, toh, ngono dan gitu. informasinya Iya. hanya satu arah. Iya, iya. Gitu. Jadi kan stigmanya kan nek BK bocah mlebu BK artinya bocah bermasalah, padahal Ya, belum tentu ya. belum tentu, Iya, iya. kadang anak yang butuh bantuan pun bisa ya lewat Bisa, BK ya. bisa. Oke. Contohnya gimana Mas Suni kalau? Oke, biasanya anak-anak yang perlu bantuan itu ada masalah antar teman di kelas Oh, atau gitu. masalah mungkin kadang-kadang anak yang
berani cerita masalah keluarganya atau masalah dengan teman yang ada di luar. Tapi itu dirahasiakan kan? Kayak Tetap, gitu. karena Iya tuh teman-teman, jadi aman ya. Itu istilahnya apapun yang diceritakan sama Mas Sunu dan tim tidak akan dibocorkan ke luar. Itu hanya untuk konsumsi internal, jadi itu. Jadi jangan khawatir. Oke, lanjut Mas Sunu. Ya, tambah lagi karena di BK itu ada asas kerahasiaan, di mana konselor itu harus merahasiakan masalah konseli atau siswanya. Kayak psikolog itu ya, berarti. Jadi dijamin untuk kerahasiaannya aman. Keren. Jangan pernah takut untuk cerita ke BK, jangan pernah takut untuk sharing ke BK, biar kita cari solusinya bareng-bareng. Intinya anak ke BK belum tentu anak yang bermasalah negatif ya. Kadang-kadang itu butuh bantuan untuk ditolong. Nah sekarang satu lagi Mas, yang lagi rame itu masalah bully ya. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat menilai kadang-kadang sekolah kayak cul-culan ono bocah sing dibully ngono iki lho. Itu gimana kalau di SMP 12? Pak Blangkon pengen tahu aja. BK biasanya untuk langkah preventifnya terlebih dahulu, kita akan klasikal atau sosialisasi ke kelas-kelas akibat dari bullying, dampak bullying itu kayak gimana ke dampak korbannya. Nanti kita bisa mencantumkan contoh-contoh yang udah ada, gimana dampak negatif bullying ke korbannya, kayak gitu. Yang penting langkah preventifnya dulu, Pak. Bully itu kan sangat merusak ya, sangat merusak. Korbannya juga sangat kasihan, kadang-kadang dia sudah sebagai korban dan dia malah merasa yang paling bersalah ya, itu. Dan akhirnya nanti di kelas dalam belajar nggak nyaman. Kalau ya ke pembelajaran itu ya. Jelas ngefek Pak. Jadi kalau di kelas tidak nyaman, gimana mau menerima pelajaran yang disampaikan oleh Pak guru-guru yang ada. Diusahakan kalau mau belajar di sekolahan dengan rasa happy, have fun. Jadi insya Allah untuk materi yang disampaikan Pak guru-guru juga gampang untuk diterima. Mantap. Ya, jadi tuh teman-teman Sependalas tadi sudah ngobrol pendek sama Mas Sunu, ini pakarnya guru BK. Di sini ada berapa orang guru BK-nya Mas Sunu? Ada guru BK ada 4 orang. Oke, siapa saja? Saya Ridwan Sunu, terus ada Bu Wiwi, Bu Santi dengan Pak Priyu. Satu guru menghandle berapa kelas biasanya itu? Untuk sekarang satu guru 5 kelas Pak. 5 kelas. Jadi perbandingannya satu guru BK kurang lebih 160-an siswa. Itu bisa memantau secara keseluruhan ya. Dan kerjanya kan nggak sendiri-sendiri, 4 orang itu saling kadang gantian mungkin ya. Tetap bersinergi kerjasama guru BK, terus ditambah sama wali kelasnya juga yang paling penting. Jadi guru BK juga perlu data-data dari wali kelas. Jadi biar guru mata pelajaran juga, jadi biar kalau ada informasi apa-apa bisa ditindaklanjutin kayak gitu. Tuh, ini kaitan dengan proses teman-teman. Sekarang kalau alumni ini ada kerjasamanya nggak dengan BK? Kalau habis lulus lamanya kita mau ngapain nih, minta tolong Pak Sunu, bisa nggak seperti itu? Sangat bisa Pak Bangkong. Jadi di SMP 12 itu biasanya nanti untuk alumni kelas 9 kita akan kearahkan di SMA Jatiarsa dan SMK Jateng yang full beasiswa. Wah, keren ini ya. Ya, kesempatan yang bagus. Tahun kemarin banyak itu yang ke situ. Tahun kemarin alhamdulillah banyak Pak. Dari SMK Jateng sendiri ada beberapa anak yang ada di SMK Semi Boarding Purworejo, Kebumen, dengan ada yang di Klaten juga. Hebat berarti ya, anak-anak Sependalas berani untuk apa ya istilahnya berkompetisi di bidang sekolah unggulan gitu ya. Jadi itu informasinya teman-teman. Kalau kalian masuk ke SMP 12 jangan khawatir ya, nanti bisa dibantu dari masuk di sekolah, berproses belajar selama 3 tahun sampai lulus mau kemana, itu bisa dibantu oleh teman-teman guru BK. Ini teman-temannya Pak Blangkon hebat-hebat ini, jadi jangan khawatir ya, nggak kecewa lah. Pokoknya di SMP 12 selalu ada hal-hal menarik ya. Betul. Mudah-mudahan saya kira itu dulu Mas Sunu. Dan nggak kepanjangan kontennya. Jadi hari ini itu dulu. Ini adalah konten pertama yang undang tamu. Biasanya Pak Blangkon ngomong dewe. Nah, terima kasih Mas Sunu atas informasinya dari BK. Nanti kita coba lagi konten sama guru mapel yang lain ya. Kita tunggu di konten berikutnya. Salam.